zakat pertanian. Zakat pertanian adalah salah satu jenis zakat mal di mana objeknya meliputi tumbuh-tumbuhan dan tanaman yang bernilai ekonomis seperti biji-bijian, umbi-umbian, buah-buahan, sayur mayur, dan lain sebagainya. Dalil tentang zakat pertanian. Yang pertama terdapat dalam Quran surat Al-An'am ayat 141 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ansha'a jannatin ma'rusyatin wa ghairu ma'rusyat wan nakhla waz zar'a mukhtalifan ukuluhu waz zaituna war rummana mutasyabihan wa ghairu mutasyabih. Kulu min thamarihi idza athmara wa atu haqqahu yawma hasadih. Wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Yang artinya, dan dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa bentuknya dan warnanya, dan yang tidak serupa rasanya. Makanlah buahnya apabila ia berubah dan berikanlah haknya, zakatnya pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Yang kedua terdapat dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la yatamammamul khabithu minhu tunfiquna wa lastum bil akhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata atau enggan terhadapnya. Maka ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Adapun syarat umum dari zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian yaitu Islam, balik, berakal serta merdeka. Sedangkan terdapat beberapa syarat tambahan dari zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian menurut beberapa pendapat. Yang pertama, menurut mazhab Hanafi berpendapat bahwa syarat dari zakat tumbuh-tumbuhan ini ada 3. Yang pertama, tanah yang ditanami merupakan tanah usriyah. Yang kedua yaitu adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dan yang ketiga yaitu yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanam oleh pemilik tanaman tersebut serta dikehendaki pembuahannya. Dan menurut mazhab Maliki mengajukan 2 syarat tambahan mengenai zakat tumbuh-tumbuhan. Syarat yang pertama yaitu yang tumbuh dari tanah tersebut adalah biji-bijian dan samarah seperti kurma, anggur, dan zaitun. Zakat tidak diwajib atas fakihah. Ada beberapa tanaman seperti buah apel dan buah delima. Selanjutnya, syarat yang kedua yaitu tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut telah mencapai nisabnya yaitu sebanyak 5 wasa atau 653 kg atau 1 wasa sama dengan 60 sa sama dengan 4 mun. Dan pendapat selanjutnya yaitu menurut mazhab Syafi'i menambahkan 3 syarat tambahan dari zakat tumbuh-tumbuhan ini. Yang pertama yaitu tanah yang tumbuh di atas tanah tersebut adalah tanaman yang menjadi makanan yang menyenangkan, bisa disimpan dan ditanam. Dan yang kedua yaitu tanaman tersebut telah mencapai nisabnya yaitu 5 wasa. Dan yang terakhir yaitu tanah tersebut merupakan tanah yang dimiliki oleh orang tertentu. Nah, pendapat selanjutnya yaitu menurut mazhab Hambali menambahkan 3 syarat tambahan mengenai zakat tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian. Yang pertama, tanah tersebut bisa disimpan.
tanaman tersebut bisa disimpan bertahan lama, tidak bisa ditakar, bisa dikeringkan dan ditanami oleh manusia. Yang kedua, tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut mencapai nisabnya yaitu 5 wasak. Dan yang terakhir, tanaman yang telah mencapai nisab tersebut dimiliki oleh seorang yang merdeka muslim pada waktu zakat diwajibkan. Nah, selanjutnya ini tentang nisab zakat pertanian. Nah, zakat pertanian ini seperti zakat biji-bijian, seperti zuro atau sesuatu yang bisa diproses atau dikelola seperti kedelai, beras, gandum dan lain-lain, atau buah-buahan yang telah mencapai berat 5 wasak atau seberat 653 kg. Maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 10% jika itu tertimpa air, atau 5% jika tidak tertimpa air. Mayoritas fuqaha juga mengeluarkan pendapat bahwa zakat pertanian ini tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali jika sudah mencapai 5 wasak atau 653 kg. Imam Syafi'i pun berpendapat 1 wasak itu seberat 660 sak atau 130,5 kg. Menurut Imam Hanafi pun 1 wasak itu 195,69 kilo. 1 sak sama dengan 4 mud, atau 8 rat sama dengan 1.208,57 dirham, atau 3,362 liter, atau 326 gram. Jadi, dari pendapat-pendapat tersebut, saya menyimpulkan bahwa nisab dari zakat pertanian ini adalah 5 wasak atau 653 kg. Kemudian ada keutamaan dan manfaat zakat. Di antara keutamaan dan manfaat zakat sebagaimana yang dikemukakan oleh Al-Sayyid Salim, yang pertama yaitu bahwa zakat yang telah ditunaikan merupakan salah satu sifat yang dimiliki oleh orang-orang baik penghuni surga. Jadi siapa yang membayar zakat ini, dia itu termasuk penghuni surga, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Zariyat ayat 15 sampai dengan 16. Kemudian yang kedua itu pelaku zakat termasuk salah satu sifat yang dimiliki orang-orang mukmin, yaitu mereka yang berhak memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang terisi dalam Quran surah At-Taubah ayat 71. Yang ketiga, dengan berzakat Allah akan menumbuhkan dan memberikan keuntungan bagi muzaki. Dan yang keempat, para muzaki diberi jaminan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan terik panas matahari pada hari kiamat. Jadi siapa yang membayar zakat ini telah dijanjikan oleh Allah akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sengatan teriknya panas pada hari kiamat kelak. Dan yang kelima, zakat dapat membersihkan harta yang belum dibersihkan. Dan yang dimaksud membersihkan di sini adalah membersihkan harta dan bukan yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Selain berfungsi sebagai pembersih atau pensucian harta, zakat juga dapat menumbuh kembangkannya, sehingga pelaku zakat muzaki akan terbuka baginya pintu-pintu rezeki.